Kif secara bahasa kalau kualitas, ya kan, secara bahasa itu kualitas. Adapun secara istilah magulat, kif itu wahwa aradun la yaqbalu qismatan wala nisbatan li dzatihi. Kif adalah suatu arad yang tidak menerima bagi dan tidak menerima nisbah karena dirinya kif. Oke. Pertama, kif adalah satu arad yang tidak menerima bagi untuk mengeluarkan kam, karena kam itu bisa menerima bagi. Maka kata-kata la yaqbalu qismata untuk menegaskan dia berbeda dengan kam. Wala nisbatan li dzatihi, ini untuk menegaskan, untuk mengeluarkan yang lain. Misalnya gini, ayah. Makna ayah itu adalah hubungan antara anak dan bapaknya, ya kan? Kapan dikatakan ayah? Jika ada seseorang memiliki anak. Jadi ada dua hubungan. Kalau misalnya posisi, saya duduk di sini, ada dua kan? Tempat dengan saya. Posisi itu di mana? Untuk memahami posisi mesti harus kita pahami dua. Pertama orang, misalnya saya. Yang kedua tempat. Berarti ada idhaf, ada nisbah, ada hubungan. Kif tidak menerima bagi dan tidak ada nisbah juga pada kif tersebut. Oke, ingat, kif apa? Satu arad yang tidak menerima bagi dan dia tidak ada nisbah karena dirinya. Tidak ada nisbah. Maksudnya apa? Untuk memahaminya tidak perlu untuk memahami yang lain. Nisbah kan begitu. Pemahaman dia itu bergantung kepada yang lain. Ya kan? Sebagaimana kita ingin memahami posisi, harus kita pahami tempat dan orang yang berada di tempat tersebut. Oke? Itu makna nisbah. Nisbah itu hubungan, relasi. Lizatihi, karena dirinya kif. Wa aqsamuhu arba'atun, pembahagian kif itu ada 4. Kif secara keseluruhan itu ada 4 pembagian. Al-qismul awal, pembagian yang pertama adalah kif yang bisa didapatkan dengan panca indera yang bahir, yang dapat diketahui al-mahsusat, yang dapat diketahui dengan panca indera yang bahir. Jadi panca indera ada dua, ada yang bahir, ada yang batin. Misalnya kita melihat warna. Warna itu adalah kif. Ya kan? Warna apa lagi? Warna, cahaya, rasa. Semua yang didapatkan dengan panca indera yang 5 itu adalah kif. Itu adalah kif. Oke, misalnya antum bisa melihat saya. Saya ini johar, tapi warna, bentuk itu adalah kif. Ya kan? Bau, wangi itu adalah kif. Oke ya? Wahia panca indera yang bahir, panca indera yang 5 itu ada 5 pembahagian. Ini masuk ke pembahasan biologi ya. Al-awwal yang pertama adalah malmusat, yang pengetahuan, informasi yang didapatkan dengan sentuhan. Dengan indera raba. Dengan indera rasa. Rasa nanti bisa masuk ke raba. Oke. Wa usuluha, usul, ini dasar dari semua panca indera malmusat, ini raba. Pertama hararah, panas. Yang kedua burudah, dingin. Yang ketiga rutubah, yakni lendir, yakni basah, lembab. Yubusah itu kering. Oke. Jadi semua yang kita raba itu tidak terlepas daripada 4 ini. Yang lain adalah cabangnya yang kita raba kan. Oke. Wa muadarakuha allamisatu wa hiya quwwatun munabbathatun fi jami'il badan. Yang mengetahuinya semua itu, yang mengetahui. Oke. Yang mengetahui malmusat adalah allamisat namanya. Allamisat itu apa? Allamisat wahia. Allamisat itu adalah kekuatan yang tersebar pada semua badan. Kekuatan yang tersebar ke semua badan, ya enggak? Panca indera raba itu semua bagian manusia ada kan? Buktinya dimanapun di situ kita terasa. Oke, paham ya? Dan perlu diketahui
panca indera itu hanya sebagai alat yang jadi panca indera itu menangkap informasi dan dia mentransferkan kepada akal, ataupun kalau bahasa biologi ke saraf otak. Otaklah yang memberi kesimpulan. Maka panca indera itu tidak pernah salah. Terus bagaimana dengan melihat fata morgana, melihat bulan yang padahal lebih besar dari bumi, tapi waktu kita lihat di waktu malam kecil? Salah nggak penglihatan? Penglihatan salah nggak? Kita melihat bulan segini, salah nggak? Padahal bulan lebih besar dari bumi kan? Nggak salah. Yang kita lihat emang segini. Tapi penghukuman akal yang mengatakan bulan kecil, itulah yang salah. Saya kita melihat fata morgana, yang dilihat benar, yang dilihat oleh mata, tapi keputusan akal itulah yang salah. Jadi ingat, panca indera itu alat, yang memutuskan adalah tetap akal. Tetap akal. Dalam ilmu biologi juga begitu. Semua yang didapatkan oleh panca indera ditransfer kepada otak. Oke ya? Buktinya orang kalau sudah mati kan masih ada juga panca indera kan? Nggak bisa aktif. Oke. Itu yang pertama, malmusat. Panca indera malmusat, yang bisa disentuh ataupun sentuhan. Asani mubsirat, yang panca indera mubsirat, penglihatan, panca indera penglihatan. Wa usuluha, usul, mana usul, dasar daripada panca indera penglihatan, warna, alwan. Yang kedua adalah cahaya. Enggak, kita melihat semua ini. Kenapa? Karena ada warna dan cahaya. Kenapa kita bisa melihat? Karena ada warna. Kenapa kita bisa melihat? Karena cahaya. Malam gelap gulita kita nggak bisa melihat. Kenapa? Karena nggak ada cahaya. Walaupun ada warna. Ya. Jadi ini usulnya. Wa madarakuha, yang mengetahuinya. Jadi madarak itu maksudnya apa? Yang kekuatan apa? Alat apa yang berfungsi untuk melihat warna dan cahaya? Wa madarakuha al-basirah, panca indera mata. Basirah namanya panca indera penglihatan, jangan mata ya. Karena yang melihat itu bukan mata. Kalau kita lihat ilmu biologi itu, ya kan? Basirah itu penglihatan. Apa sih basirah? Basirah itu adalah kekuatan. Jangan bayang kekuatan itu kayak energi, bukan. Ya kan? Kekuatan yang ada pada dua urat. Jadi ini makna dua urat karena dua bola mata kan? Dua saraf yang dia itu dironggakan. Maksud dironggakan, dasarnya dia tidak ada rongga. Kalau kata Jalainus gini, air bisa nggak masuk cahaya? Air itu ada rongga nggak? Air nggak ada rongga kan? Misalnya kita taruh air di gelas, padat kan? Tapi cahaya bisa tembus nggak? Tembus, karena dia latafah, sangat lembut, sangat tipis. Begitu juga saraf itu, karena dia terlalu kecil, maka seolah-olah dia ada rongga, tapi pada dasarnya nggak ada rongga. Maka ini diibaratkan apa? Quwwatun fil usbataini mujawwafataini. Mujawwafataini allataini tatalaqiyani fi muqaddimatid dimagh fataftariqani wa tata'addiyani ilal ainaini. Jadi panca indera penglihatan daruri, kita mengakui bahwa ada panca indera penglihatan, tapi hakikatnya itulah terjadi perbedaan. Ya kan, kita banyak sekali mengabaikan hal yang aksiomatik bagi kita. Penglihatan, iya, tapi bagaimana bola mata melihat? Bagaimana proses melihat? Itulah terjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Maka di sini berdasarkan filsafat klasik ya. Kalau kita lihat di biologi ada perbedaan. Apa sih penglihatan? Satu kekuatan yang ada pada dua urat saraf. Saya kirim aja di grup. Oh, HP saya gitu kan. Padahal udah saya simpan gambar-gambarnya. Jadi di otak ada kayak tali yang bersambung ke otak. Dua saraf yang dia itu dironggakan. Mana dironggakan dia tembus, padahal dia nggak ada rongga. Yang keduanya itu bertemu pada depan otak. Jadi otak itu ada bagian depan. Fataftarikani, maka terpisah keduanya. Wa tata'addiyani, dan membawaki keduanya saraf itu kepada dua mata. Jadi begini, jadinya begini. Jadi penglihatan itu dari mata apa dari cahaya luar? Khilaf. Menurut Aristo, kalau tidak salah saya ke depan, itu dia
Enggak, kalau menurut Aristoteles dari cahaya luar ditransfer ke mata. Kalau menurut yang lain enggak, emang dari mata. Ada cahaya dari mata untuk menemukan gambar. Jadi prosesnya kayak begini. Jadi yang kita lihat kan mata kan kecil nih, pas kita buka terus menyebar kan, lebar kan. Dua sini kemudian bertemu. Oke, di sini kan terpisah keduanya. Kemudian bertemu, kemudian ditransferlah ke bagian duanya. Ini kan dua mata nih. Berarti ceritanya gini. Oke. Sap, garis, kemudian paham? Jadi coba lihat di mata di sini apa? Tatalakiani dia bertemu. Di mana bertemunya? Di permulaan dimak otak. Terpisah keduanya. Ke depan. Pada saat dia nih dan mengantar keduanya. Ini dia saat menemukan cahaya, mengantar keduanya apa yang didapatkan itu kemana dia transfer? Ke mata. Oke. Prosesnya kayak begini. Saya ini pensil ya. Misalnya yang kita ini. Kata lain, kedua di sini bertemu, kemudian terpisah, kemudian mentransferkan apa yang dia dapatkan ke otak. Ini mata pertama, ini mata kedua. Jadi masing-masing memiliki apa? Memiliki sarafnya. Saat dia keluar, maka mata kanan dan mata kiri, saat dia menemukan cahaya, dia mentransferkan ke mata kanan, kalau yang kiri ya kiri. Ada yang mengatakan nggak saling. Buktinya apa? Kita tutup satu mata, yang terlihat masih penuh kan? Oke, biar lebih gampangnya baca di biologi aja. Cara bekerja mata. Kembali ini kembali Apa? Jadi itu hotel mengecil hotel kembali gambarnya kembali. Coba. Jadi utaknya bukan sebenarnya balik sebenarnya. Dan ayat itu kan menunjukkan kadang-kadang boleh ada hati dia, tapi tak boleh dia hati. Sehingga dia pilihnya kadang dunia kadang terbalik sebenarnya. Enggak, nanti kalau dulu ya. Oke. Wa idrakuha bintiba'i suwaril asya'i fihi ma 'inda ba'din wa bi khuruji khattaini syu'a'aini minhuma ilaiha inda akharain. Dan mengetahuinya yang dilihat. Oke, penglihatan itu dengan cara terbentuknya gambarnya perkara padanya dua mata menurut sebagian ulama. Inda ba'din menurut sebagian. Siapa? Aristo. Dan ini panjang. Kemudian kan bau ujung menolong kan? Bau ujung. Ya. Bau ujung. Kalau kita nyoba biologi kembali yang mata itu. Jadi penglihatan dengan cara apa? Terbentuk gambar-gambar yang kita dapatkan pada dua mata menurut sebagian ulama. Siapa Pak Oten ini? Aristo. Jadi dari luar ya, dari luar mentransfer ke mata. Kalau menurut sebagian yang lain apa? Bihuruj dengan keluar dua garis sinar dari dua mata ilaiha kepada gambar menurut orang lain. Jadi kalau menurut sebagian yang lain, kalau nggak salah entah Jalainus dari mata seperti cahaya ya, bukan cahaya keluar, seperti dua garis cahaya, kemudian baru ditarik untuk ditransfer ke otak. Kalau tadi nggak dari ini ke mata, paham ya? Jadi penglihatannya memang simpel, tapi waktu diteliti ribet. Oke. Asalisu. Dimana dia otak tu? Hah? Dimana otak ni? Kalau macam ni yang jual lagi. Dimak ini dimak.
dalam ya. dalam Manum prosesnya otak manum ditransfer ke otak. Otaknya yang menyampaikan onyo bentuk gimana onyo muno. Oke. Asalisu al-masmu'at. Yang ketiga adalah pendengaran. Panca indera pendengaran, wahya adalah, dan pendengaran itu adalah suara. Kita bisa mendengar sesuatu berdasarkan suara. Wa tahdusu indan mutakallimin bimahdi khalqillahi ta'ala. Dan suara itu baharu, yakni dari tidak ada kemudian ada, menurut mutakallimin dengan semata-mata penciptaan Allah. Jadi ada khilaf antara mutakallimin dengan falasifah. Ini sebenarnya falasifah mengatakan taksir. Kalau mutakallimin begini, ada gelombang udara. Jadi suara, misalnya gini, suara. Ini kan saya mengungkapkan suara, bagaimana sampai ke telinga antum. Ini kan ada udara. Kemudian suara saya bergabung dengan udara, kemudian ditransfer hingga sampai ke. Kalau udara itu cepat, maka pendengaran itu cepat dan bahkan lebih besar. Kalau udaranya misalnya lambat ataupun bahkan mengarah ke yang lain, kadang-kadang suara itu kedengar dari arah yang sana. Ya kan? Paham? Oke. Nah, menurut mutakallimin, suara itu tetap ada proses, tapi yang penciptaan Allah bimahdi khalqillahi ta'ala. Oke? Kemudian ada khilaf. Apakah saling transfer? Jadi gini, ini kan ada udara. Bayangkan ada udara nih, udara. Cahaya apakah dengan udara ini dibawa dengan satu udara? Angin kemudian sampai, ataupun saling transfer, udara ini mentransferkan ke udara yang kedua ke yang ketiga keempat hingga sampai ke telinga. Itu khilaf. Ada dua pendapat. Terus mana yang konkret? Lihatlah di biologi. Biologi itu sudah diperiksa secara sistematis. Oke. Wa indal falasifah sababuha al-karibul ma'lulu lil qar'i awil qal'i syadidain. Dan menurut falasifah, sebab suara itu gimana? Kapan ada suara? Sebabnya suara yang paling dekat itu yang al-qarib, yang paling dekat, al-ma'lul, yang menjadikan alasan untuk lil qari, untuk getar. Kar'a, getar. Awil kal'i. Kal'i itu kan kalau bahasa artinya kal'i apa? Cabut kan? Tapi kayak kurang masuk kalau diartikan cabut. Ketukan. Ya, ketukan. Ataupun ini, awil kal'i. Kal'i itu kan maknanya mencabut. Mencabut. Kayak mencabut, tahu? Gini. Suara. Jadi ada telinga. Ini soalnya misalnya nggak ada gambar. Malah udah saya simpan. Ada gendang telinga. Gendang telinga kayak sound ya kan? Kecil. Begitu sampai suara ke situ ada terjadi semacam getaran. Getaran. Ataupun bisa diistilahkan sebagaimana dicabut. Paham? Tapi yang kalau dalam biologi gelombang ataupun getaran. Gelombang itu begitu sampai kena gendang telinga terjadi getaran. Tapi ini awil kal'i asyadidaini, yang keras keduanya. Jadi maksudnya apa? Ada getaran yang keras. Buktinya suara yang kecil nggak kedengar kan? Ataupun kalau suara yang besar, misalnya gini, taruh speaker di telinga, terasa beda kan? Kena kilo yang hadir 3 sepuh kan? Nah, kalau biasanya tusungan. Jangan surai kena tiga. Deklo lah. Itu kena. Yang getaran yang sangat luar biasa, dahsyat, bisa merusak gendang telinga. Mau kan? Jadi nyo akan jelas surahnya dengan dalam biologi. Nah, gambar pada kalau sifat maka aplikasi di sini. Oke. Jadi menurut falasifah, suara itu gimana sih? Yang paling dekat dengan ini. Yang paling dekat dengan ini yang menyebabkan bagi getaran ataupun lagi tunggu rahmatullah menaku ketukan. Ada ketukan di situ. Maka suara itu apa? Ada ketukan di gendang telinga. Oke. Wa madrakuha, dan yang mengetahui panca indera pendengaran adalah alat
sami'ah. Sami'ah itu adalah alat pendengaran. Alat pendengaran itu apa? Bukan telinga, bukan ini, bukan kuping. Sami'ah itu apa? Wahya quwwatun fil asbi al mafrushi fi maq'ari simah tudriku aswata bisababi wusulil hawai al mutakayyifi bi kaifiyatiha ilaihi. Oke. Sami'ah, panca indera pendengaran, adalah satu kekuatan yang ada pada saraf yang terhampar pada gendang telinga. Fi maq'ari simah, simah itu gendang telinga. Oke. Sami'ah apa? Pada gendang telinga itu ada saraf yang terhampar pada gendang telinga tersebut. Oke? Tudriku aswata. Alat pendengaran itu mengetahui akan suara. Dia mengetahui suara al-aswat dengan sebab sampainya udara yang mutakayif. Makna mutakayif yang berstatus dengan status. Mutakayif itu berstatus dengan kaif. Ini makna mutakayif apa? Dia berstatus dengan kaif. Ini arat, bukan jauhar. Dengan usul hawa yang dia itu berstatus dengan kaifiyahnya suara kepada gendang telinga. Sekali lagi, pendengaran adalah kekuatan pada saraf yang terhampar pada gendang telinga yang tugasnya apa? Mengetahui suara, mendengar suara lah. Oke. Bagaimana sampai kita bisa mendengar suara? Dengan sebab usul sampainya udara, yang udara itu bersifat dengan sifat apa? Suara tersebut. Kemana sampainya? Ke ya kan, ini kan suara saya sebutkan. Ini kan suara. Begitu saya ucapkan kata-kata, ada suara, langsung disambut dengan udara. Kemudian ditransfer ke gendang telinga. Itu simbolnya. Oke. Bikari nati mailiha ma'ariyah, dengan bukti, dengan tanda cenderungnya suara mengikuti angin. Ya kan? Enggak, suara itu, lihat. Apa bukti bahwa suara itu dibawa oleh udara? Lihat, tergantung angin. Ya kan? Bahkan bisa jadi suara itu di hadapan kita, tapi anginnya arah ke yang lain, seolah-olah suara itu terdengar dari arah yang lain. Ini maksudnya bikari nati mailiha ma'ariyah, beserta cenderungnya suara. Ini suara itu tergantung apa? Udara, tergantung angin. Wa yadullu ala wujudiha kharijas simah wa ta'alluqil ihsas biha hunaka aidan idraku jihatiha walau minal janibil mukhalifi wa tamyizu qaribiha an ba'idiha. Dan menunjuki di atas adanya suara. Apa bukti adanya suara? Apa bukti adanya suara? Suara di mana? Di luar gendang telinga. Gini, apakah suara itu mesti ada gendang telinga dulu? Oke. Ya kan? Ini kita mendengar suara apa? Karena sampai ke telinga. Ini ada bukti bahwa suara itu ada di luar gendang telinga. Ada juga suara. Dan menunjuki di atas adanya suara di luar gendang telinga dan terhubung, mengetahui dan terikat, terkoneksi, mengetahui dengannya suara di sana juga itu mengetahui arahnya suara. Walaupun dari sisi yang berbeda. Gini, apa bukti ada suara di luar gendang telinga? Kita bisa mengetahui dia di arah mana, ya kan? Kita bisa tahu ini suara arah sana, ini arah sana, ini arah sana. Walaupun dari arah yang berbeda, itu membuktikan apa? Ada suara dari di luar gendang telinga. Dan buktinya apa lagi? Watamizuha, dan membedakan yang suara yang dekat daripada suara yang jauh. Kita bisa tahu ini suara dekat, itu suara jauh, ya kan? Itu membuktikan apa? Bahwa suara itu bukan cuma di gendang telinga, di luar gendang telinga juga ada suara. Cuma kita bisa membuktikan ada suara itu dengan sebab ada gendang telinga. Oke. Wa minal aswat, bagian daripada suara adalah lafal, kata-kata. Apa kata-kata itu apa? Sautun mu'tamidun ala maqta'in min maqati'il fammi. Suara, yakni lafal, kata-kata adalah suara yang berpedoman terhadap potongan daripada potongan mulut.
yakni ucapan mulut lah. Kata-kata itu ucapan mulut simpelnya. Kata-kata apa? Suara yang dia itu berlandasar daripada ucapan mulut. Oke. Jadi agak ribut kan? Kan dalam studio yang kedap sebenarnya di dalam sama luar. Ya. Di dalam tim embed macam ni Ya. luar. Ya. Kenapa ada ilmu optik? Itu karena dia memahami dulu bagaimana mata, bagaimana fungsi cahaya, ya kan? Bahkan kayak lensa perekam, kan lensa di HP, lensa di kamera itu setelah dipahami, dia menemukan bagaimana mata itu memiliki lensa. Kemudian dibuatlah yang sama dengan lensa mata. Jadi dasarnya apa? Lensa mata. Maka sumber pengetahuan manusia itu adalah diri manusia dan alam semesta, ya kan? Oke. Yang keempat, al-madzukat. Yang keempat adalah al-madzukat, yakni panca indera rasa. Wa usuluha, asal. Jadi rasa itu banyak. Rasa itu banyak. dengan racikan-racikan itu bisa mengeluarkan rasa yang berbeda. Usul rasa itu ada 9 rasa. Kalau dalam buku bahasa Indonesia ada 5 rasa kan? Ya kan? Tapi ini 9. Kok jerah kita makna? Ya. Jadi ini memakan waktu yang sangat banyak untuk mencari rasa-rasa itu. Oke, yang pertama al-mirara. Al-mirara itu pahit. Wal halawah manis. Wal maluhah asin. Wal hamudah asam. Wal ufusah. Ufusah itu bukan kesat. Tahu kesat, rasa kesat. Kayak lo pusing. Kelak. Rahang kayak bukan rahang. Jadi gini, waktu kita makan kita nggak sanggup untuk menelannya. Kentai. Tahu. Sekat tahu sekat. Tulis di sekat di kanan belakang. Lagi musika ni. Menekan ah. Kak, Lega. enggak, letak apa you? Yang mana? You. Kapdon, ada reaksi yang sempit dalam jiwa kita. Anda terima. Rehang boleh dinakan. Wal kabdu itu rasa kering, yakni rasa kering dan kasar. Yakni kabdu, ya kan? Wad dusumah itu krim, lagi es krim tahu, rasa es krim. Krim, rasa krim. Makanya anda dengar kan? Krim, dusumah itu krim. Ini bayang you es krim. Jangan beli. Krim. Kak, wat tafaha itu tawar. Tabu. Tawar. Wal harafah itu adalah pedas, hot. Pedas. Ya kan? Yang belum nabu. Berarti dugaan saya ufusah itu kelak. Gebong dia. Pahit. Beda. Pahit lagi ubat. Yang kelak lagi buah salak putih ni. Ubat je. Gak. Wa madaruha, dan yang mengetahui, tempat mengetahuinya rasa itu adalah adzaikah namanya. Ada alat apa yang bisa kita rasa itu? Kenapa kita bisa merasa? Ada zaikah namanya. Zaikah itu alat perasa. Alat perasa itu apa? Bukan lidah ya. Bukan lidah. Tapi kekuatan yang tersebar pada saraf yang terhampar. Wahya kuwatun mumbasatun fil asbil mafrushi ala jurmil lisani tudrikuha bi mukhalatir rutubatil lu'abiyatil lati fi famil bil mat'um. Alat perasa yang ada pada lidah itu apa? Satu kekuatan yang tersebar pada saraf yang terhampar di atas dataran lidah.
tudrikuha, yang kekuatan itu ataupun alat perasa itu mengetahui akannya yang dirasakan. Itu kembali kepada yang dirasakan dengan sebab bercampurnya basah air liur yang ada pada mulut bil mat'um, dengan maka. Kapan kita bisa merasakan? Kalau misalnya lidah kering, bisa nggak? Enggak. Makanya lidah nggak pernah kering. Sekering apapun keadaan, lidah nggak pernah kering, ya kan? Dan keringnya lidah berefek penilaian rasa yang berbeda. Mati rasa. Mati rasa. Kayak COVID. Buktinya kalau kayak lagi sakit kan, rasa makan kan itu berefek. Jadi ingat, dia kekuatan yang terhampar pada dataran lidah yang kita bisa merasakan makanan dengan sebab apa? Bercampur air liur dengan makanan. Saat itulah berfungsinya panca indera rasa. Oke. Yang kelima sekarang, al-mashmumat, yang alat indera untuk penciuman. Al-mashmumat wahya rawaih. Yakni rawaih itu apa? Bau-bauan. Wa tata'ayyanu bil idafati ila mawsifiha, dan jelas rasa itu dengan menghubungkan kepada zat rasa tersebut. Misalnya gini, bau apa? Bau amis. Nah, bau yang dinisbahkan kepada amis. Bau kucing. Kucing itu apa? Zat, ya kan? Bau. Jadi bau itu tidak pernah terpisah daripada zat yang disampaikan. Bau miski, bau apa misalnya? Bau bunga misalnya. Bunga itu zat. Oke, itu maksudnya wa tata'ayyanu bil idafati ila mawsifiha. Oke. Seperti bau ambar. Ambar itu ada kan? Parfum ambarnya. Dari semacam kayak kayu. Bau miski dan bau raihan. Tahu raihan? Raihan itu temangi. Temangi ya. Ada kan makan ayam penyet ataupun nasi uduk, itu ada daun temangi. Bau raihan. Raihan itu temangi. Bukan angin ya. Oke. Wa madrakuha, dan yang mengetahui semua ini apa? Asyammah, panca indera penciuman. Asyammah. Apa panca indera penciuman? Wahya kuwatun, satu kekuatan yang ada pada dua yang lebih yang tinggi. Nah, bitata ini itu yang di atas. Jadi kan di atas hidung kan ada ini. Yang lihat pada depan otak yang serupa keduanya dengan bihalamatai sada. Bihalamati sada itu dengan puting. Lelaki kan punya puting kan? Nah, itu. Jadi panca indera bau penciuman satu kekuatan yang ada letak di zaidatai. Jangan kita Dia terdeteksi, kita yang nggak sama lagi. Lama-lama lebih dia tahu deh itu mungkin. Tazum guru jaga dewasa lagi. Nah, oke. Makna nabitatan yang di atas pada hadapan otak, jadi bisa dilihat di bedah otak itu, yang dia itu bentuknya seperti puting. Oke. Jadi penciuman itu bukan di hidung ini, tapi ada di atas yang bentuknya kayak puting. Itulah alat panca indera penciuman. Wa idrakuha bi usulil hawa al mutakayyafi biha ilal khasyu. Cara mengetahui, cara mendapati, idraku cara mendapati penciuman yang diciumkan dengan sampai udara yang berstatus dengannya penciuman kemana sampai khasyu. Khasyu itu rongga hidung ya. Jadi bagaimana bisa kita mencium? Proses udara juga. Ada bantuan udara. Udara itu mentransferkan rasa itu apa? Ke
khasium, ke rongga hidung. Ini yang flu kan? Buktinya kalau flu kita nggak bisa mencium kan? Kenapa? Karena rongga hidung tertutup. Ataupun hantu yang banyak hantu nggak bisa. Ya, betul. Bisa juga berproses. Hantu putih. ada perempuan. Yang kasih apa ngomong? Yang kasih apa? Oke. Wahyu tasu ini oke. Sebenarnya kalau baca ilmu kalam, pembahasan ini yang paling membosankan bagi saya terutama. Bosan banget. Nah, ini karena ini harus dilihat bantuan dengan ilmu biologi biar mudah. Ya kan? Wahyu tasu dan dikhususkan mengetahui tiap-tiap sedemikian daripada sedemikian kif dengan salah satu panca indera. Maksudnya begini, dan terkhususlah mengetahui tiap-tiap dari 5 panca indera daripada kefiat itu dengan salah satu panca indera. Maksudnya apa? Pendengaran hanya bisa tahu suara, mata hanya bisa tahu. Jadi masing-masing panca indera itu memiliki fungsi. Fungsi mata tidak bisa berfungsi kepada hidung. Begitu juga sebaliknya. Itu maksudnya wa yahtasu idraku kullin min tilkal kaifiyat bi ihdal hawas. Terus apakah bisa nggak fungsi ini dirubah? Boleh. Karena ini secara adatan. Allah saat menciptakan panca indera manusia, Allah meletakkan mata berfungsi untuk sedemikian, hidung untuk mencium, dan yang lainnya. Jika Allah merubahnya bisa. Buktinya apa? Di hari akhirat nanti katanya apa? Tangan bisa berbicara. Oke, tangan bisa berbicara. Itu persisnya gini, tergantung Allah menaruh posisi di mana. Posisi melihat di mata, posisi untuk mendengar di telinga. Kan sama-sama daging kan, antara mata dengan yang lain daging. Tangan juga daging. Jadi kalau sama-sama daging bisa juga sesuatu yang bisa ditaruh di sini juga bisa ditaruh di tempat yang lain. Paham? Jadi karena Allah telah memposisikan fungsinya, dan Allah juga bisa membalikan posisi tersebut. Oke, ini maksud wa yaqtasu idraku kulli min tilkal kaifiyat bi ihdal hawas. Naam, yudraku jami'uha bil hissil mushtarak. Namun dapat diketahuikan sekaligus semua panca indera itu, semua yang didapatkan dengan panca indera hissi mushtarak. Hissi mushtarak. Sekarang saya akan menjelaskan. Jadi begini. Manusia ini konsep filsafat yang diterima oleh sebagian ulama termasuk Imam Al-Ghazali. Panca indera manusia itu ada dua model, ada 2 dimensi. Ada yang bahir, ini bahir yang sudah dijelaskan tadi, ada 5. Ada yang batin, yang di dalam, juga 5. Tempatnya itu di otak manusia. Jadi otak manusia itu ada 3 lubang, ada 3 rongga. Secara otak manusia itu ada 3 lubang. Lubang pertama, lubang kedua dengan lubang ketiga. Oke, saya gambar saja. Bayangkan ini otak manusia. Oke. 1, 2, 3. Oke. Yang paling depan ini namanya hissi mushtarak. Dinamakan hissi mushtarak. Maksudnya apa? Semua yang didapatkan oleh panca indera direkam oleh panca indera di depan. Buktinya apa? Ini setelah pertemuan ini, antum bisa nggak nostalgia? Bisa. Antum bisa nggak membayangkan suara? Membayangkan suara bisa nggak? Membayangkan rasa. Semua yang pernah didapatkan oleh panca indera ada perekam. Namanya itu apa? Hissi mushtarak. Ataupun orang mimpi, orang kalau mimpi dia sedang melihat nggak? Enggak, orang sedang mimpi mana ada melihat, dia matanya tertutup. Itu ada hissi mushtarak. Oke. Hissi mushtarak. Kemudian hissi mushtarak ini butuh gudang. Oke. Yang pertama terbelah 2, ada 2 fungsi. Yang paling depan letak hissi mushtarak.
Kenapa makna musyarak? Dia sama seperti panca indera yang lain. Bahkan dia lebih luas dari panca indera, satu panca indera. Kenapa? Karena semua yang diketahui oleh 5 panca indera dia bisa juga tahu dengan sendirinya. Ya kan? Buktinya kita misalnya pernah mencium suatu bau dan sudah lama kita nggak menciumnya, ataupun kita pernah makan suatu kita pernah makan, kemudian udah lama kita nggak makan itu. Begitu kita makan, ada nggak terasa? Ya, dia pernah lupa cium. Ada perekam ya kan? Namanya itu apa? Hissi musyarak. Hissi musyarak, apa yang sudah didapatkan direkam oleh hissi musyarak, dia ada ruang penyimpanan, memori lah. Ada ruang penyimpanan. Buktinya apa? Kapanpun, misalnya kehidupan yang sudah kita lewati, kapanpun ingin kita ingat, maka bisa. Oke. Otak itu tidak pernah bisa melupakan, tapi bisa untuk tidak mengingat. Suatu yang sudah kejadian, pernah kita lewati, bisa nggak kita lupakan? Enggak, tapi bisa kita untuk tidak mengingat? Bisa. Oke, pertama hissi musyarak, yang kedua apa? Udah yang menyimpan hissi musyarak. Oke. Kemudian rongga yang paling belakang, ini rongga paling depan ya, yang paling belakang. Ada namanya al-khayal. Dia khusus menemukan perkara-perkara yang tidak didapatkan dengan panca indera. Gini, kalau hissi musyarak kan terkhusus yang pernah didapatkan oleh panca indera. Kalau yang di belakang bukan yang berkaitan dengan panca indera, tapi yang terikat dengan panca indera, tapi dia bukan panca indera. Misalnya yang ini, jujur, Ibu Syibran jujur, Tungku ini pintar. Pintar itu bisa kita lihat nggak? Jujur itu bisa kita lihat nggak? Baik, jahat, bisa nggak kita temukan dengan panca indera? Enggak. Dia ma'ani, dia berbentuk makna-makna. Nah, informasi yang berkaitan seperti jujur, baik, cerdas itu didapatkan dengan khayal yang berada di belakang otak. Paham? Buktinya, misalnya kita pernah melihat seseorang yang pintar. 10 tahun kemudian kita bertemu dia, kita teringat kan? Bukan cuma fisiknya yang kita teringat, apa? Pintarnya yang kita teringat juga. Pintarnya yang kita teringat. Ya kan? Berarti ada bagian otak yang berfungsi untuk menangkap perkara-perkara yang bukan berbentuk panca indera, yang bukan cuma didapatkan dengan panca indera. Oke? Berani, penakut, bisa nggak didapatkan dengan panca indera? Berani apa itu berani? Nggak ada kan? Kenapa kita bisa mendefinisikan berani, jujur, baik, sayang? Itu ada khayal. Khayal itu bukan hayalan ya, bukan hayalan, ini istilah falsafah. Khayal ini dia juga butuh ruang penyimpanan. Buktinya apa? Kalau kita pernah melihat orang cerdas, kemudian ke depan kita bertemu dengan dia lagi, kita masih teringat dia cerdas. Bagaimana bisa mempertahankan informasi itu? Harus ada ruang penyimpanan. Oke? Oke, berarti rongga yang kedua ada dua fungsi. Fungsi pertama untuk mengetahui, untuk menangkap informasi. Yang kedua menyimpan informasi. Bagaimana di sini? Pertama menangkap informasi yang bisa didapatkan dengan panca indera. Yang kedua menyimpan. Di tengah ini ada dua lagi. Inilah kuwatul mutafakkirah. Namanya di sini mutafakkirah. Disitulah otak berjalan. Mutafakkirah itu, yakni misalnya gini, bisa nggak kita bayang manusia itu terbang, manusia itu tubuhnya harimau, kepalanya manusia, bisa nggak kita bayang? Itu mutafakkirah, fungsi mutafakkirah. Karena yang kita lihat, pernah nggak kita lihat manusia tapi badannya gajah? Pernah nggak kita lihat? Nggak pernah kan? Tapi karena banyak sekali informasi yang kita lihat, kita bisa menggabungkan antara satu dengan yang lain, ya kan? Oke? Itu fungsinya apa? Mutafakkirah. Mutafakkirah. Inilah yang tidak dimiliki oleh binatang. Yang hissi musyarak, binatang bisa tahu. Buktinya apa? Dia tahu nggak tuannya binatang? Tahu kan? Ya nggak? Manoknya sering tak dalili, dia kan ada hidup. Belum. Ya kan? Buktinya apa? Binatang juga ada hissi musyarak. Dan dia juga ada khayal. Binatang tahu nggak mana musuhnya, mana lawannya, mana kawannya?
mana makanannya. Kenapa binatang tahu ini makanannya, itu bukan makanannya, itu musuhnya. Musuh itu apa sih? Apakah bisa didapatkan dengan panca indera? Enggak, tapi makna. Maka manusia sebagian juga memiliki isi mustarak, juga sebagian memiliki khayal. Yang mereka tidak miliki adalah mutafakir ataupun hewan natikun. Yang membedakan manusia dengan binatang adalah natik ataupun mutafakir. Oke. Jadi masing-masing rongga itu kan ada dua fungsi kan? Rongga pertama ada dua fungsi, penangkap dengan penyimpan. Ini penangkap dan penyimpan, ini penggabungan, pengolahan. Oke, Niza? Ada bagian yang dikosongkan di sini. Itulah kalau kata Imam Ghazali, Allah jika ingin memberikan ilmu laduni seperti Nabi Muhammad kepada para aulia, ke bagian yang kosong ini. Dan kata Imam Ghazali dalam kitab Mizanul Amal, syarat untuk menjadi wali dia harus memfungsikan isi mustarak ini. Isi mustarak ini harus difungsikan sebaik mungkin. Oke. Dan kita sering menghafal tapi lupa. Ada persoalan sih. Ada kan orang yang lupa ingatan, apa namanya itu? Penyakit amnesia. Itu ada masalah di bagian otak. Sehingga kita pernah tapi namanya siapa sih? Kayak pernah lihat, ya kan? Maka bisa jadi lupa, berarti ada bagian ruang otak yang bermasalah. Begitu juga tentang kenapa kita menghafal melupakan. Persis seperti gudang. Jadi kenapa? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hafal, itu persis dia kan berada di gudang, ya kan? Di gudang kan tadi ada gudang kan? Ada tempat penyimpanan. Taruhlah misalnya kita menghafal alfiyah, kita simpan di bagian ini. Dia masih berada di paling atas. Buktinya, kalau yang sudah kita hafal, mudah nggak kita ingat? Mudah kan? Kemudian, informasi yang lain. Misalnya setelah kita menghafal, kita melihat politik, melihat perdebatan, melihat bola, melihat persoalan yang lain, misalnya. Ya kan? Kemudian informasi ini digeser ke bawah. Kenapa? Karena ada informasi lain masuk. Kemudian ini bergeser lagi ke bawah. Kenapa? Karena masuk informasi yang lain. Kemudian dia berada paling bawah. Alfiyah yang tadi kita hafal berada di paling bawah. Kenapa? Karena banyak sekali asupan-asupan yang kita dengar yang bertentangan dengan ini. Akhirnya apa? Kita nggak bisa lagi mengingat matan alfiyah ataupun satu bait. Tapi kalau ada orang yang mengucapkan, kita bisa menyambungkan. Kenapa? Karena informasi tentang hafalan kita sudah berada paling bawah. Kenapa? Karena penuh dengan sampah. Maka syarat menghafal, dia harus fokus dengan apa yang dia hafal. Tidak boleh ada bacaan-bacaan ataupun informasi yang bisa mengganggu ini. Oke, caranya bagaimana? Mengingat, kan ada kan kata-kata bagaimana untuk mengingat, untuk buat hafalan, mengingat, mengulang. Caranya apa? Yang paling di bawah ini taruh ke atas lagi dengan cara apa? Mengulang. Oke, dengan banyak diulang dia bertahan, akhirnya dia berada paling atas. Akhirnya Al-Fatihah kita bisa lupa nggak Al-Fatihah? Pulau Tauhid kita bisa lupa nggak? Mayangnya Nabi Nabi. Jadi Al-Fatihah sama Qul Huwallahu Ahad kita nggak pernah lupa. Kenapa? Sering kita ucapkan, sering kita ingat, sehingga dia berada paling posisi di atas. Tapi begitu kita jarang mengulangnya, dia berada paling bawah. Jadi itulah alasan kenapa lemah ingatan, lemah sekali ingatan, mudah lupa. Bukan mudah lupa, tapi informasi yang masuk banyak. Informasi masuk banyak. Dan nanti cara mengelola akses otak itu juga ada. Misalnya, jangan terlalu banyak khayal. Khayal itu dapat melumpuhkan pikiran. Jangan banyak tidur. Tidur itu juga melumpuhkan pikiran. Bahkan ada orang yang tidur beberapa hari, begitu dia bangun dia tidak tahu lagi berpikir apa. Itu ada kejadian. Ada orang dia tidur entah seminggu, entah sebulan, begitu seminggu lah. Begitu dia bangun, dia nggak tahu harus pikir apa, kosong. Maka cara terbaik adalah mengasah otak. Murtada Az-Zabidi dalam kitab Ittihafus Sadatul Muttaqin Syarh Ihya Ulumuddin, dia pernah mengatakan muhafadatul alal quwwati muqaddamatun alal aqli
muqaddamatun alal quwwati. Memprioritaskan akal itu diutamakan daripada memprioritaskan kekuatan. Misalnya gini, kita belajar, menuntut harus belajar 15 jam misalnya dalam sehari. Yang membuat fisik kita akan lemah. Kita harus mendahulukan fisik apa akal? Akal. Muhafadzatul 'alal aqli muqaddamatun. Oke. Kemudian Ibnu Sina ataupun Al-Farabi, Ibnu Sina pernah membaca novel. Ibnu Sina pernah membaca kisah cinta. Kata beliau, saya sangat menyesal pernah membaca kisah cinta. Ataupun kisah yang bisa mengundang emosi. Kenapa? Karena bisa melemahkan akal. Karena kan saat emosi itu muncul, yang berfungsi apa? Hati, perasaan, ya kan? Maka kehidupan sekarang kita penuh dengan gak enakan, itu perasaan semua. Alah, anak mengah, gak enakan. Padahal secara akal itu salah, gak enak. Alasan gak enak. Biasanya, ya kan? Gak enak. Itu jangan harap pada orang yang gak enakan itu akalnya kuat. Dan termasuk cara merawat akal, jangan melihat sesuatu yang teduh. Maka dalam kitab tadi melarang melihat air yang tenang. Bukan air yang tenang masalahnya sebenarnya, tapi tenang itu bisa membuat akal itu tidak bergerak. Ya kan? Tidak bergerak. Maka orang pintar katanya matanya saya kata orang. Oke. Itu hissi mustarak. Sekarang kita akan menjelaskan di matanya. Oke. Hissi mustarak ada kan? Wahiyya al-ula min al-hawasil khamsil batinati allati qala biha al-hukama. Hissi mustarak adalah yang pertama dari panca indera yang 5 yang dia itu batin, yang di dalam maksudnya, yang berpendapat dengannya oleh para filsuf. Mutakalimin tidak menerima hawasi batinah ini, tapi sebagian ulama seperti Ghazali dalam tasawufnya menerima ada hawasil batinah. Oke. Yang pertama, wahiyya. Ini wahiyya itu kembali pada hissi mustarak. Hissi mustarak itu adalah satu kekuatan yang ada pada di depan batin yang pertama, dalam yang pertama daripada batin yang 3 bagi otak. Mana batin itu yang di dalam. Jadi otak itu memiliki 3 dalam. Oke, hissi mustarak letaknya di mana? Fi muqaddam, paling depan pada batin yang pertama daripada batin yang ketiga bagi 5. Terkumpul padanya hissi mustarak semua gambar-gambar yang pernah didapatkan dengan panca indera, dengan pengetahuan dengan pengetahuan panca indera. Dengan cara apa? Dengan cara ditunaikan kepadanya hissi mustarak. Ilaiha itu kepada hissi mustarak. Dari mana? Dari minha, dari panca indera yang zahir. Seperti menyaksikan tetesan yang turun sebagai akan garis yang mustaqim. Ada kan kita melihat hujan, ya kan? Dan syu'al itu api yang tersebar. Ini api. Misalnya ada kan api, kita buat gini, nampaknya kayak lingkaran, ya kan? Kayak lingkar. Itu benar nggak api terlingkar? Enggak kan? Api misalnya gini. Nah, di sini timbul api. Kemudian saya buat gini. Api kan tetap satu kan? Tapi kenapa bentuk kayak lingkaran? Itu hissi mustarak yang nampak, yang menunjukkannya. Hujan itu sebenarnya sini yang turun. Tapi kenapa kita bisa melihat seolah-olah ada garis yang di atas hingga sampai ke tangan? Itu juga hissi mustarak. Dan informasi yang dilihat oleh orang mimpi saat mimpi, itu juga hissi mustarak. Jadi hissi mustarak terkumpul semua informasi yang pernah didapatkan oleh 5 panca indera itu. Maka waktu mimpi hantu, mimpi orang bermacam ragam, itu jangan anggap itu mimpi dari malaikat ataupun mimpi baik yang kita takut. Nggak ada, itu kadang tergantung fisik, kesehatan. Terus kenapa tiba-tiba terbayang ke sana? Padahal tadi sebelum tidur kok nggak kebayang, tapi tiba-tiba datang di mimpi. Hissi mustarak, informasi sudah terkumpul di sini.
Paham ya? Oke. Yang kedua, asaniyatu, yang kedua daripada hawasi yang batin itu al-khayal namanya. Oh, tadi saya agak kebalik. Emang beda kitab, beda mustalah. Khayal itu apa? Wahya kuwatun, sesuatu kekuatan yang berada pada ujung batin yang pertama. Ini dhamir ini kembali ke mana? Batin yang pertama. Yang menyimpan gambar-gambar yang didapatkan dengan panca indera yang zahir yang tergambar pada hissi musyarak. Oke. Kapan? Saat memfungsikan gambar-gambar tersebut setelah hilangnya gambar daripadanya hissi musyarak. Enggak, setelah hilangnya gambar-gambar anha itu daripada panca indera zahir. Oke. Jadi ingat, ruang penyimpanan hissi musyarak namanya apa? Al-khayal. Oke. Tadi apa yang didapatkan dengan panca indera zahir bisa diakses oleh hissi musyarak. Ruang penyimpanannya namanya apa? Khayal. Khayal itu apa sih? Berada di ujung. Jadi di rongga pertama tapi beradanya di ujung. Tugasnya apa? Menjaga semua informasi-informasi yang sudah didapatkan dengan panca indera yang ada pada hissi musyarak. Saat kita memakai hissi musyarak, maka kita perlu ruang penyimpan. Misalnya kita mau kirim foto ke kawan, kita perlu masuk ke ruang penyimpanan kan, ruang galeri lah, ya kan? Paham? Saat informasi yang didapatkan dengan panca indera sudah hilang, misalnya kita sudah nggak lihat lagi, tapi bagaimana untuk menceritakan penglihatan tadi, bisa nggak? Kita bisa bertemu dengan seseorang, oke, ini yang didapatkan dengan panca indera, ya kan? Kemudian setelah hilang, ini nggak bertemu lagi, bisa nggak kita mengingat kembali dan menceritakan ke orang lain? Kenapa? Karena dia disimpan oleh khayal. Oke. Tadi didapatkan oleh hissi musyarak, disimpan oleh al-khayal. Yang ketiga, al-hafidhah. Yang ketiga itu al-hafidhah. Hafidhah itu adalah kekuatan yang berada pada ujung batin yang ketiga. Oh iya, yang ketiga dulu, itu yang pada wahimah. Wahimah itu adalah kekuatan yang ada pada permulaan batin yang ketiga. Batin itu yang rongga yang ketiga. Jadi otak itu ada 3 bagian. Bagian yang ketiga itu paling depannya wahimah namanya. Pada permulaan batin yang ketiga daripada hawasil batinah. Oke. Lah, minha, dari kekuatan tersebut. Enggak, ini 2 koma sebenarnya kan. Dari kekuatan tersebut mengetahui akan makna-makna yang juz'i yang terkoneksi dengan surah-surah yang mahsusah. Surah-surah yang didapatkan dengan panca indera. Seperti permusuhan si fulan bagi si fulan, kawannya si fulan bagi si fulan. Ini kan tadi saya menyampaikan bahwa sahabat, ini kita kan ini sahabat nih. Orangnya itu didapatkan dengan hissi musyarak. Tapi persahabatan kan, hubungan itu kan nggak bisa didapatkan dengan panca indera kan? Tapi didapatkan oleh wahimah. Wahimah itu letak di mana? Di bagian yang ketiga yang paling depan. Tugasnya apa? Mengetahui makna-makna yang terikat pada yang mahsusah. Orang, antara 2 orang ini. Apa yang terikat dari 2 orang ini? Sahabat ataupun permusuhan. Permusuhan itulah yang ditangkap oleh wahimah. Identik. Apa? Sesuatu yang identik. Ya, dia tidak berbentuk panca indera tapi terikat dengan panca indera. Yang keempat, al-hafidhah. Al-hafidhah apa? Kekuatan yang ada pada ujung batin yang ketiga. Tahfadhu ma tudrikuhul wahimah. Dia menjaga, menyimpan apa yang didapatkan oleh wahimah.
Oke, tadi kan wahimah sudah menemukan nih, sudah mengakses informasi-informasi yang berkaitan makna-makna, ya kan? Oke, permusuhan, sahabat, cinta, sayang, rindu dan yang lainnya. Itu nggak bisa didapatkan dengan panca indera, tapi didapatkan oleh wahim. Tapi dia ada juga ruang penyimpanan, namanya apa? Hafizah. Hafizah itu menyimpan apa yang sudah didapatkan oleh wahimah. Yang kelima apa? Al-khamisah, al-mutasarrifah, ataupun di ibarat kata lain mutafakkirah. Yang kelima apa? Mutasarrifah. Mutasarrifah itu yang apa? Apa namanya? Kalau bahasa komputer, jadi ada ini, kemudian ini kita bisa proses apa lagi? Hah? Apa? Bukan RAM. Prosesor. Oke, mutasarrifah. Mutasarrifah itu apa? Kekuatan yang ada pada batin yang pertengahan daripada tiga tersebut. Tatasarrafu, dia berfungsi mutasarrifah tersebut pada surah-surah yang mahsusah dan makna-makna yang terikat dengannya mahsusah pihak, dengan cara menyusun pertama kali pada satu waktu dan merincikan pada waktu yang lain. Artinya ijab dengan cara ijab, seperti Zaidun itu kawan bagi si Umar. Wabis salaf, ataupun dengan negatif, ataupun dengan salaf. Bagaimana salaf? Annahu, bahwa Zaid itu bukan kawan bagi si Umar. Jadi, oke, di rongga yang tengah apa? Mutasarrifah. Mutasarrifah itu yang bisa menggunakan, mana mutasarrifah di sini apa? Dia bisa memfungsikan, mengambil informasi yang sudah disimpan oleh hafizah dan yang disimpan oleh apa tadi? Khayal, dia bisa gabung. Misalnya gini, yang kita lihat beliau itu sahabat, kita bisa juga tarik, ini juga sahabat bagi yang itu. Oke, jadi dia bisa mengambil, misalnya bosnya lah ini, bisa mengambil di ruang penyimpanan isi mustarak, yakni al-khayal. Dia bisa juga mengambil di hafizah dan dia mengotak-atik, mengedit. Tugasnya mengedit lah, ya kan? Dan kita mengatakan dia itu musuh bagi ini, dia itu kawan bagi ini. Itulah fungsi mutasarrif, pikiran manusia lah. Jadi yang disebutkan pikiran apa? Yang mutasarrifah. Oke? Seperti ijab misalnya gini, Zaidun, misalnya Zaidun ini Zaidun namanya. Zaidun itu bisa didapatkan dengan apa? Panca indera yang kemudian didapatkan oleh si mustarak. Kemudian saya simpan informasi tentang Zaidun dalam khayal. Oke. Zaidun itu kemudian saya bisa memahami makna musuh, permusuhan. Oke. Kemudian saya menghukumi Zaidun adalah musuh bagi Tunku Shibran. Penghukuman ini adalah tugas mutasarrifah. Tapi Zaidun, Shibran itu adalah proses daripada hisi mustarak. Permusuhan itu proses daripada wahimah. Penggabungan, ini bukan musuh ini musuh bagi ini. Itu proses mutasarrifah. Paham kan? Fungsi akal. Ini fungsi akal yang bisa mengedit informasi-informasi yang ada pada akal, itu mutasarrifah. Oke? Yang menangkap informasi yang didapatkan oleh panca indera 5, hisi mustarak. Yang menangkap informasi tentang makna yang ada pada hisi mustarak, pada mahsusat, itu wahimah. Yang mengeditnya apa? Mutasarrifah. Oke. Wa tusamma bi'tibaril aqilaha mufakkirah wa bi'tibari isti'malil wahimah laha mukhayyila. Wa dalilu ala ta'yini mahalliha ikhtilaluha inda ikhtilaliha. Dan dinamakan mutasarrifah ini, dengan iktibar pemakaian akal baginya akan mufakkirah. Dengan iktibar pemakaian wahimah baginya, yakni baginya mutasarrifah, namanya apa? Mukhayyilah. Jadi mutasarrifah itu ada makna lain. Kalau yang dipakai itu akal, namanya apa? Mutafakkirah. Kalau yang difungsikan wahimah, namanya apa? Mukhayyilah. Jadi mutasarrifah itu ada memiliki dua makna yang lain, tergantung pemakaian. Kalau yang dipakai wahimah ini makna-makna itu
mukhayyalah. Kalau cuma pemakaian akal berarti mutafakkirah. Wad dalilu ala ta'yini mahalliha ikhtilaluha inda ikhtilaliha. Dan bukti untuk menentukan tempat-tempatnya yang tadi hawasi batinah, itu cederanya hawasi batinah saat cederanya masing-masing tempat. Wad dalil, dan bukti di atas menentukan tempat-tempat hawasi batinah. Ya kan tadi hawasi batinah kan ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Kenapa? Apa bukti bahwa isim musyarak berada di depan? Apa bukti bahwa wahimah berada di belakang? Apa bukti mutasarifah berada di tengah? Buktinya apa? Kalau cacat salah satu bisa berakibat kepada pengetahuannya. Bukti di atas menentukan tempatnya hawasi batinah, itu cederanya hawasi batinah saat cederanya tempat tersebut. Itu tempat. Pak, kapan orang tidak amnesia, tidak bisa mengingat lagi karena cedera wahimah. Kenapa kita bisa mudah melupakan apa yang kita lihat? Baru aja kita lihat, langsung dia lupakan. Ada anak kecil ataupun orang tua, baru aja dia tadi ketemu, dia mengulang kembali. Kenapa? Berarti hisi mustarak yang bermasalah bagian depan. Jadi apa bukti tempat hisi mustarak itu di depan, ada di mutasarifah apa tengah, wahimah di belakang. Kalau masalah tempatnya berefek ke yang itu. Paham ya? Oke. Ada pertanyaan? Ini panjang nih soalnya. Ini yang mudaris biasa ini, yang syekh yang mudaris biasa sesuai ilmu zaman beliau Pak. Jadi ini enggak, ini beliau menyampaikan hasil daripada kitab kalam dan filsafat, yang mana sebagian itu sudah berubah karena pembahasan metafisika itu jadi sebagian undang-undang metafisika tergantung fisika. Fisika itu kan tidak pernah tetap kan, berubah-ubah tergantung penelitian nanti. Karena dari kajian psikologi tentang otak teman-teman itu kan karena banyak banget bagiannya untuk bagiannya korteks. Iya, makanya oke, itu sepakat. Kita dalam persoalan filsafat, teori-teori filsafat ataupun kalam, ada sebagian yang kita bisa terima, ada sebagian yang tidak bisa kita terima. Tergantung dulu kenapa diterima, karena ijtihad. Sekarang bukan lagi ijtihad tapi sudah KTI. Dengan proses alat kimia, fisika bisa ditemukan, bisa disaksikan dengan alat-alat modern. Begitu juga ijtihad hukum. Ada sebagian ulama, misalnya dalam fikih Syafi'i, air liur yang keluar saat kita tidur, yang baunya sangat itu kan, itu katanya kenapa najis apa enggak? Air liur yang keluar waktu tidur najis apa bukan? Najis. Kenapa najis? Karena keluar dari maiddah, dari perut. Oke, hasil ilmu bedah yang bisa keluar dari perut cuma muntah. Air liur nggak pernah keluar dari sini. Kenapa dianggap najis? Karena ada istihalah, perubahan yang diproses oleh perut. Sedangkan air liur nggak ada di sini. Maka ijtihad berdasarkan dan, ya kan? Tujuan ijtihad apa? Untuk mencari hukum. Cuma dengan akses informasi yang dia dapatkan, ini hukumnya. Kalau nyata bahwa ini berbeda, harus rujuk apa enggak? Rujuk kan? Rujuk apa bukan? Rujuk. Buktinya dulu banyak para sahabat berijtihad, tapi begitu dia tahu yang benar, maka dia rujuk. Misalnya ayat. Ada ayat-ayat mutasyabihat ataupun ayat-ayat yang secara zahirnya bertentangan dengan akal, bertentangan dengan realita. Perlu ditakwil apa bukan? Ditakwil kan? Padahal Al-Quran itu kalam yang maksum, kalam Allah nggak pernah salah, tapi ditakwil dia sesuai dengan. Kenapa ada sebagian hukum-hukum fikih nggak berani kita takwil? Karena sudah ditetapkan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, sudah ditetapkan oleh Imam Ramli. Karena secara medis, secara ilmu fisika sudah jelas ini salah. Ini disampaikan oleh Ahmad bin Al-Husain yang tadi saya sampaikan. Ahmad bin Husain itu murid Syamsuddin Al-Ambabi. Beliau mensyarah Al-Um Imam Syafi'i 25 jilid. Dan beliau membaca semua karya mutaakhirin, Ramli, Syarbini, Ramli, dan beliau memeriksakan banyak sekali persoalan-persoalan yang perlu di. Misalnya gini, seorang
kalau kita berbicara tentang biologi, kita harus, ataupun kedokteran, kita harus merujuk pada ahli kedokteran. Maka ahli dokter sekarang kan ini sepakat bahwa seperti persoalan tadi, kayak ingus yang berangkat dari otak, nggak pernah ada ingus sampai ke otak karena nggak ada rongga. Terus ini dia berdasarkan Bang. Maka beliau mengajak, ini bukan generasi awal, bukan generasi sekarang, beliau udah lama meninggal, 200 tahun yang lalu lah, 100 tahun yang lalu lah. Mengajak apa? Yuk kita merevisi hukum-hukum yang emang berdasarkan ijtihad dan sekarang sudah nyata jelasnya salah. Seperti masalah seperti masalah satu lagi jurah. Jurah itu muntah dari binatang. Jadi binatang saat dia makan kemudian dia muntah lagi, kan? Najis apa bukan? Najis dikatakan dalam fikih Syafi'i. Kenapa? Karena dia berangkat dari ma'idah. Padahal perut binatang dengan perut manusia berbeda. Dia ada lapisan-lapisan. Yang mana tidak ada perubahan di situ. Contoh yang lain, perempuan yang hamil, jika dalam hamil keluar darah, itu darah haid dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat. Adakah pendarahan itu haid? Padahal secara medis sekarang orang yang sudah nggak mungkin haid lagi. Kolsani haid, bukan haid. Ini gimana kita sikapi hukum-hukum yang kadang-kadang sebagian kita ditertawakan oleh orang-orang yang saintis lah. Ini katanya haid, ini jelas bukan haid. Karena kita sebagai masih bersikukuh. Jadi pernah Ahmad bin Utsaimin itu, beliau meminta dari kedokteran, jurusan kedokteran, otak manusia langsung, kepala manusia. Kemudian beliau mengundang ulama-ulama Mesir, kan beliau orang Mesir, mengundang ulama Hanafi Syafi'i untuk menyaksikan bahwa otak manusia itu tidak ada rongga antara hidung dengan otak. Terus yang ada dalam kita itu salah berdasarkan ini. Semua ulama sepakat, kecuali satu. Kenapa nggak terima? Karena sudah tertulis dalam kitab. Ada sayang kan? Beliau 2 marhalah safar, 2 marhalah kan untuk kasar. 2 marhalah itu kan dengan langkah unta kan, ya kan? Beliau gimana cara periksa kembali? Dia ambil unta, kemudian unta yang pertengahan, kemudian dia ukur berapa jarak langkah unta tersebut, kemudian dia ukur. Kan cilik-cilik saja kan tergantungnya mana? Unta langsung. Yang bicara ukur berkaitan kepala manusia, beliau menghadirkan kepala manusia langsung. Itu banyak karya-karya beliau, Dalilul Musafirin, dan sekarang udah mulai dikenal di sebagian ulama-ulama muda di Aceh, karya beliau, dan sangat dahsyat. Syekh Syahwi yang maha guru mazhab Syafi'i, Syekh Mustafa bin Nabi, itu sangat merujuk pendapat beliau. Kalau beliau sudah berpendapat, maka kita mengikuti beliau. Karena apa? Hasil ilmiah. Jadi ijtihad misalnya kayak di bulan Ramadan yang lalu, perdebatan di TikTok, saya lihat abang ipar saya debat masalah rongga, air yang masuk ke telinga kan batal puasa. Kenapa? Karena sampai ke otak, rongga yang ada di otak. Padahal secara medis nggak sampai. Kol tadi nggak batal kan katanya. Kol awal nih yang paling asam. Secara medis nggak ada rongga. Terus gimana kita menyikapi ini? Kita harus mentakwilkan. Kita nggak percaya yang sudah pasti ini, ataupun sebagian orang apa? Takut kalau kita mengatakan Imam Syafi'i salah dalam hal ini. Beliau mengatakan apa? Kesalahan yang dilakukan oleh pengarang fikih, misalnya salah 100 masalah, beliau salah dalam 100 masalah. Kalau dilihat dengan ribuan masalah yang beliau katakan benar, nggak ada apa-apanya. Saya, kata beliau nih, yang menemukan kebenaran 20 masalah itu tidak membawa saya seolah-olah lebih hebat dari yang itu. Dan saat kita mentakwil kalam para ulama bahwa ini salah, itu sebenarnya bukan meruntuhkan derajat beliau. Malah kalau kita paksakanlah, kita runtuhkan. Misalnya ini nggak sesuai dengan fakta, nggak sesuai dengan realita, kita paksakan ini yang benar, akhirnya menjadi bahan bahan ejekan. Kok secara medis begini, tapi ada ulama begini. Maka banyak sekali persoalan-persoalan fikih yang berkaitan dengan ilmu yang lain kita awam kan, kita bagian ilmu yang lain, kemudian kita putuskan. Itu hanya perlayan tunjuk kita main agak tahan. Beliau mensyarah al-um tapi sekarang masih mahkutan. Dan beliau membeli kita al-um, menjual satu tanah yang harganya
kalau nggak salah saya, beliau mengeluarkan duit sekitaran 2M untuk 1M lebih lah kalau nggak salah saya, untuk biaya proses pencetakan kitab Syarah Al-Um. Luar biasa. Ahmad bin Al-Husaini. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marji wal ma'ab. Jadi besok Kamis ini 2 pertemuan lagi selesai. Oke. 2 ini kan sisanya kan 2 lagi baru 6 kan? Ini keempat kan? Berarti 2 pertemuan lagi khatam, diharapkan untuk hadir. Kemungkinan Rabu Kamis gimana? Boleh nggak? Karena Jumat ada hul Abu Tumin. Ya Jumat haji lu boleh maghrib, mana takut telat terus dah. Tapi dah kalah lah. Itu lo informasi kembali putih tetap lagi Kamis Jumat ataupun Rabu Kamis ya. Kalau sallallahu alaihi wasallam sallallahu